teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan tetaplah di rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Erlangga Mustari, saya dari kelas 6 MB1. Dan selanjutnya penjelasannya. Apa itu anggaran kas? Anggaran kas atau cash budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit atau surplus kas. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Dan setelah kita mengetahui data-data yang ada pada soal, maka selanjutnya kita akan masuk pada pembuatan tabel. Kita akan masuk pada pembuatan tabel anggaran kas sementara. Dan pada tabel anggaran kas sementara terdiri dari beberapa kolom bagian, yaitu ada kolom uraian dan kolom untuk bulan. Dari bulan dari Januari sampai bulan Juni. Dan kita masuk pada kolom uraian. Kolom uraian terdiri dari beberapa kolom, yaitu estimasi penerimaan dan estimasi pengeluaran. Kita masuk pada estimasi penerimaan. Estimasi penerimaan terdiri dari yang pertama penjualan tunai, dan yang kedua penerimaan piutang, ketiga penerimaan lainnya, dan yang terakhir jumlah penerimaan. Dan selanjutnya kita masuk pada estimasi pengeluaran. Estimasi pengeluaran terdiri dari beberapa item, dan item yang pertama yaitu pembelian bahan baku, dan yang kedua itu gaji dan upah, ketiga biaya pemasaran, keempat biaya administrasi dan umum, dan kelima pembayaran pajak, dan yang terakhir jumlah pengeluaran. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan angka-angka yang terdapat pada soal di masing-masing item untuk setiap bulannya, bahwa mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa sudah ada data-datanya di tabel. Nah, ini maka selanjutnya kita akan langsung masuk pada perhitungan. Pada perhitungan ini kita akan mengetahui pada bulan manakah perusahaan akan mengalami surplus atau defisit. Nah, kita mulai untuk perhitungan. Pada bulan Januari, setelah dijumlahkan berbagai jenis item pada estimasi, maksudnya pada estimasi penerimaan di bulan Januari, maka total jumlah penerimaan adalah 590 juta rupiah. Sementara untuk estimasi pengeluarannya totalnya adalah 620 juta
sehingga dilakukan perhitungan 590 juta rupiah dikurang dengan 620 juta rupiah. Maka hasilnya adalah minus 30 juta rupiah. Selanjutnya untuk bulan Februari. Bulan Februari jumlah penerimaan adalah 630 juta rupiah dan jumlah pengeluaran adalah 700 juta rupiah. Sehingga ketika dilakukan perhitungan maka mendapatkan hasil akhir yaitu minus 70 juta rupiah. Selanjutnya hal yang sama pun dilakukan di bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Dan masing-masing untuk bulan bulan Maret mendapatkan hasil positif 30 juta. Untuk bulan April positif 140 juta rupiah. Untuk bulan Mei positif 50 juta rupiah. Dan untuk bulan yang terakhir yaitu bulan Juni, dia mendapatkan hasil 75 juta positif 75 juta rupiah. Dan setelah kita melakukan perhitungan pada tabel anggaran kas sementara, maka kita mendapatkan data bahwa bulan Januari dan Februari mengalami defisit atau kerugian. Artinya penerimaan yang didapat pada bulan Januari dan Februari lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yang terjadi. Maka sebelum kita akan menghitung untuk anggaran kas finalnya, maka terlebih dahulu kita harus membuat hasil akhir pada bulan Januari dan Februari yang semulanya mendapatkan hasil defisit atau kerugian. Untuk mengalami keuntungan atau surplus kembali, maka cara yang akan kita lakukan adalah dengan menambahkan sejumlah uang kita menambahkan sejumlah uang dan uang tersebut dapat berupa hutang. Dan saat ini kita akan langsung masuk untuk melakukan perhitungan untuk mengubah angka defisit pada bulan Januari menjadi surplus atau menjadi keuntungan dengan menggunakan rumus yang ada, yaitu X bulan Januari sama dengan defisit ditambah dengan saldo kas minimum dikurang dengan saldo kas awal tahun dan ditambah dengan bunga. Sehingga untuk bulan Januari 30 juta ditambah dengan 13 juta dikurang dengan 18 juta rupiah ditambah dengan 0,017, maka hasilnya adalah 25.425.000 rupiah. Sementara untuk bunganya 0,017 dikali dengan 25.425.000 rupiah, maka hasilnya adalah 432.225 rupiah. Maka selanjutnya kita akan masuk pada tabel anggaran kas final. Masuk pada tabel anggaran kas final. Pada tabel anggaran kas final ini, ketika kita akan menyusunnya, maka kita harus menyelesaikan susunan pada kolom yang sebelumnya. Karena nantinya angka saldo kas akhir pada bulan sebelumnya akan menjadi saldo kas awal pada bulan sesudahnya. Dan untuk data-data pada anggaran kas final sama dengan angka pada data di kas anggaran sementara. Hanya saja ketambahan 2 item, baik pada estimasi penerimaan maupun estimasi pengeluaran, yang nantinya akan mengubah angka yang sebelumnya defisit menjadi surplus, dari rugi menjadi keuntungan. Dan seperti yang sudah kita lihat bahwa pada anggaran kas final ini sudah ada data-datanya,
Maka selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Yang pertama untuk bulan Januari, saldo kas awal bulan adalah 18 juta seperti pada soal. Sementara untuk estimasi penerimaannya sudah ditambah dengan penerimaan kredit sehingga jumlah kas totalnya adalah 633.425.000. Maksudnya 433.633.425 rupiah. Sementara untuk estimasi pengeluarannya sudah ditambah dengan pembayaran bunga sebesar 432.225 rupiah, maka jumlahnya pengeluaran adalah 620.432.225 rupiah. Maka ketika dijumlahkan untuk jumlah kas total penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran, maka hasilnya menjadi positif, yaitu 12.992.775 rupiah. Dikarenakan bulan Februari juga mengalami defisit, maka kita akan mencari biaya tambahan agar supaya menjadi keuntungan atau surplus. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sama seperti pada bulan Januari, sehingga 70 juta ditambah dengan 13 juta dikurang dengan 12.992.775 rupiah, maka hasilnya adalah 71.197.347 rupiah. Sehingga untuk mencari bunganya, maka pendapatan yang kita dapat pada bulan Januari akan ditambah dengan bulan Februari, kemudian dikalikan dengan bunga 0,017 dan mendapatkan hasil untuk bunga yaitu sebesar 1.642.579 rupiah. Maka selanjutnya nilai-nilai tersebut akan kita masukkan pada anggaran kas final untuk bulan Februari. Untuk bulan Februari saldo kas awal bulan adalah 12.992.775 rupiah, yang merupakan saldo kas akhir pada bulan Januari. Sehingga sama seperti bulan Januari, perhitungannya jumlah kas totalnya sudah menjadi 714.990.122 rupiah, dikurang dengan jumlah pengeluaran pada bulan Februari yaitu sebesar 701.642.579 rupiah. Maka hasilnya adalah positif atau sudah mengalami keuntungan 12.547.543 rupiah, sehingga harga sampai sejauh ini pada bulan Januari dan bulan Februari sudah mengalami surplus atau keuntungan dan sudah tidak mengalami defisit atau kerugian. Oke teman-teman, itulah video dan penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti dan bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Untuk teman-teman, tetaplah di rumah, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.